Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya. Yang terhormat Pak Heri dan teman-teman yang menonton saya. Perkenalkan, nama saya Victoria Aprilia Juli Cenayuan. NIM saya 205210261. Saya berasal dari kelas hukum pidana kelas C. Akan menampilkan sebagian dari materi yang telah diajarkan oleh Pak Heri selama semester genap ini. Pertama, ada ius constitutum atau hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang mendatang. Perbedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum itu apa sih? Diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Jadi kalau ius constitutum yang sedang berlaku di suatu negara saat ini, kalau ius constituendum adalah hukum di masa yang mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan, maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Dengan demikian, ius constitutum kini pada masa lampau merupakan ius constituendum. Apabila ius constitutum kini mempunyai kekuatan hukum, maka ius constituendum mempunyai nilai sejarah. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, itu yang pertama. Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan yang diadakannya ancaman pidana tersebut yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam putusan PN Tebing Tinggi nomor 593-Pidana B/2014 PN TBT, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang dan menjatuhkan pidana penjara paling lama selama 8 bulan. Unsur kesengajaan dalam perkara ini terbukti berdasarkan fakta bahwa terdakwa bersama teman-temannya mendatangi kafe tempat saksi korban berada. Saksi korban kemudian menutup pintu, namun terdakwa dan teman-temannya menendang pintu hingga terbuka. Yang kedua, ada kesengajaan tanpa kepastian. Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh yang dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang dituju, itu juga maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Jadi beda sebagai sama yang pertama. Kalau ini dia sudah tahu bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan sebagai tindak pidana. Baru yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai mungkin adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut. Jadi dia ingin melakukan tindak pidana tersebut, tapi dia tidak tahu apa akibat dari yang dia ingin lakukan. Namun begitu besar kehendak untuk melakukan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. Jadi dia tidak tahu apa akibat tindak pidana dari yang dia lakukan, tapi dia tetap ingin melakukan dan dia siap mengambil resiko untuk perbuatan yang dia lakukan itu. Yang selanjutnya adalah ajaran kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang sebab dan akibat itu muncul. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi.
sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Jadi dari kesimpulan tadi, kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Jadi merupakan unsur dari kesengajaan, seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tidak ada pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh yang ada pada pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu yang ada pada KUHP pasal 338. Kepada pelaku dituntut pertanggungjawaban pidana bila mana ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang ia tidak sadari. Kealpaan yang tidak sadari biasanya karena ketololan, ketidaktahuan, atau ketidakpikiran, sehingga dia tidak dapat menguasai tingkah laku dia sendiri secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari kejadian tindakannya itu. Jadi dia memang tidak tahu jadi dia tahu apa itu konsekuensinya, tapi dia tetap lakukan karena dia sedang berada di dalam kuasa keadaan pikiran yang tidak normal. Jadi dia tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya ada korporasi. Suatu tindak pidana dilakukan oleh sebuah korporasi sehingga dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan teori baru dan teori-teori yang membebankan tanggung jawab terdapat pada badan hukum. Oleh karena itu, muncul pro dan kontra di antara para ahli tentang pemidanaan badan hukum atau korporasi. Namun, tren atau kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama semakin banyak negara di dunia yang menganut, mengatur, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh hukum korporasi ini. Teori-teori tentang pemidanaan itu terhadap korporasi belum begitu lama berkembang. Jadi di Amerika sendiri baru berkembang sejak tahun 1909, yaitu dalam kasus New York Central Hudson River Era versus United States. Kalau di Belanda baru berkembang sejak tahun 1950, disebut dalam Wet of the Economist Delicten, tetapi dalam hukum pidana Belanda pada umumnya baru resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1976. Jadi sudah berkembang dari 1950, tapi baru diberlakukan sejak tanggal 1 September 1976. Jadi baru diberlakukan. Dan di Indonesia sendiri baru diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang dan tahun 1955 dalam UU Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya terbit beberapa undang-undang lainnya yang memungkinkan tindak pidana dilakukan perubahan atau korporasi. Di Indonesia sendiri ada 2 undang-undang yang mengatur tentang korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai corporate crime atau kejahatan korporasi ini, Stephen Box mengemukakan ruang lingkup tindak pidana korporasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada crimes for corporation, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan. Tapi dalam hal ini, korporasi hanya sebagai kedok saja dari suatu organisasi kejahatan. Jadi hanya clickbait.
Yang ketiga ada crime against corporation, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi sebagai percurian, penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban. Jadi yang kedua, kalau yang criminal corporation itu, kalau yang pertama crime for corporation, korporasi sebagai memperoleh keuntungan saja. Kalau yang kedua ada criminal corporation, itu korporasi hanya sebagai kedok, jadi kayak sebagai pengalihan isu. Yang ketiga ada crime against corporation, itu hanya sebagai korban, korporasi sebagai korban. Berbicara tentang tindak pidana tentu berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidananya. Dalam pertanggungjawaban pidana ada hal penting untuk dilakukan, yaitu kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana. Namun dalam hukum pidana di Indonesia yang mengatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut sehari-hari adalah KUHP, terjemahan Belanda tidak memuat ketentuan terkait tindak pidananya. Pada hal ini disebabkan KUHP terjemahan Belanda hanya melakukan subjek hukum dalam tindak pidana adalah manusia atau perorangannya saja, jadi beda dengan Indonesia. Sehingga korporasi tidak dikenakan ketentuan pidana dalam KUHP terjemahan Belanda. Namun, demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan perundang-undangan lainnya mengakuinya sebagai subjek hukum tindak pidana. Sekian materi yang sudah diajarkan oleh Pak Heri selama semester genap ini, yang sudah saya tangkap dan sudah saya rangkum, dan sudah saya tambahkan sendiri dari catatan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.